apa kabar? Pasti luar biasa kan? Sekarang saatnya kita beribadah. Teman-teman semua sudah siap? Ayo kita mulai. Halo adik-adik semua yang di rumah, apa kabarnya? Pasti luar biasa kan? Kalau Karisa gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik dong Kak. Wah, Kak Jessica hari ini semangat banget kelihatannya. Iya Karisa, lihat deh pemandangannya udah indah, terus udaranya juga seger. Buat Kak Jessica makin semangat. Wah, kalau gitu kira-kira hari ini kita mau ngapain ya Kak? Kita mau piknik loh Kak. Piknik ya, tapi sebelumnya Kak Jessica taruh dulu perlengkapannya, soalnya Iya, kita Kak. mau mulai ibadah dulu. Nah, sekarang adik-adik di rumah udah siap kan untuk mulai ibadah? Ayo semua bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri yang semangat ya. Dari salib ia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga.
Risa lihat deh, yang tempat yang Kak Jiska pilih bagus kan Kak? Bener banget, Kak. Wah, pujian tadi juga menguatkan ya, Kak? Iya, bener banget. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, Kak Jiska pimpin dalam doa ya. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai hari ini. Juga terima kasih kami boleh beribadah secara online. Terima kasih juga Engkau telah memberikan kesehatan bagi keluarga kami semua. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah semua itu berasal dari Engkau saja. Juga berkati Kak Pauline yang akan menyampaikan. Jika masih ada kuasa roh jahat yang ingin mengganggu kami satukan hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan hancurkan usir keluar. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik di rumah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik duduk yang manis, kita mau dengar firman dari Kak Pauline. Shalom adik-adik di rumah, berjumpa lagi dengan Kak Pauline di ibadah sekolah minggu Gereja Kristus Jawaban. Hari ini Kak Pauline akan kasih firman yang berjudul Tuhan hadir di tengah umatnya. Nah, adik-adik masih ingat gak? Kak Andrew 2 minggu lalu sudah menjelaskan tentang kemah suci. Kemah suci ada bagian-bagiannya tuh, ada mesbah bakaran, ada bejana pembasuhan, kemudian ruang suci dan ruang maha suci. Ingat kan? Nah, kali ini Kak Pauline akan menjelaskan tentang apa aja sih yang ada di sekitaran kemah suci. Kalau gitu, kita lihat video kali ini ya. Nah, adik-adik sudah lihat kan? Tadi dalam videonya ada banyak kemah di sekitaran kemah suci. Nah, adik-adik tahu nggak sih kemah-kemah itu punya siapa? Benar, kemah-kemah itu adalah milik orang-orang Israel yang dibagi menjadi 12 suku. Nah, yang pertama, adik-adik masih ingat kan? Suku-suku Israel itu dari Yakub, dari Bapak Yakub, yaitu atau Israel yang mempunyai anak 12. Yang pertama, ada Ruben. Yang kedua, ada Simeon. Yang ketiga, ada Lewi. Yang keempat, ada Yehuda. Yang kelima, ada Isakar. Yang keenam, ada Sebulon. Yang ketujuh, ada Dan. Yang kedelapan, ada Naftali. Yang kesembilan, ada Gad. Yang ke-10 ada Asher, yang ke-11 ada Yusuf, dan yang ke-12 terakhir Benyamin. Tapi di sini Tuhan agak merubah nih sedikit dari suku-suku Israel ini, 12 ini. Jadi yang pertama adalah Ruben, yang kedua Simeon, yang ketiga Yehuda, yang keempat Isakar, yang kelima ada Sebulon, yang keenam ada Dan, yang ketujuh ada Naftali, yang kedelapan ada Gad, kesembilan ada Asher, yang ke-10 ada Manasye, yang 11 ada Efraim, dan yang ke-12 terakhir itu adalah Benyamin. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa yang berubah antara yang pertama dan yang kedua? Nih, Kak Pauline kasih tahu ya. Tadi yang pertama ada suku Lewi, tapi sekarang yang kedua tidak ada suku Lewi. Dan yang pertama tadi masih ada suku Yusuf, ada Yusuf. Nah, yang kedua itu digantikan oleh Manasye dan Efraim. Nah, kenapa sih Tuhan di situ tadi nggak ada, Tuhan mengatur agar tidak ada suku Lewi?
Karena suku Lewi itu diambil oleh Tuhan menjadi milik kepunyaannya yang tugasnya untuk melayani Tuhan di kemah suci. Jadi tidak terhitung dalam 12 suku Israel lagi. Nah, terus ada Yusuf. Nah, si Yusuf ini digantikan oleh kedua anaknya, yaitu Manasye dan Efraim. Jadi tetap 12. Nah, Kak Pauline kasih tips nih sedikit. Bagaimana sih cara ngafalin 12 suku? Kan susah, Kak. Banyak. Nah, ini Kak Pauline kasih tipsnya ya. Kak Pauline bagi menjadi 4. Nah, pertama namanya Rusie. Rusie ini Ru itu Ruben, Si Simeon, Y Yehuda. Nah, terus yang kedua itu ada Isdan. Nah, Isdan itu I Isakar, Z-nya Sebulon dan suku Dan. Yang ketiga itu ada Nagas. Nagas itu Nanya Naftali, Ga Tugat, dan Asnya Asher. Terus yang terakhir nih, apa nih Kak? Maep. Maep itu Ma-nya adalah Manasye, kemudian E-nya adalah Efraim, dan yang terakhir B-nya Benyamin. Jadi ada 4, Rusie, Isdan, Nagas, dan yang terakhir adalah Maep. Ayo adik-adik, kita lihat kemah orang Israel yang sudah Tuhan atur sehingga sangat rapi dan teratur. Di bagian utara ada suku Naftali dan Asher. Di bagian selatan ada suku Gad, Ruben, dan Simeon. Di bagian timur ada suku Sebulon, Yehuda, Isakar. Kemudian di bagian barat ada Manasye, Efraim, dan Benyamin. Lalu tidak hanya itu adik-adik, walaupun suku Lewi tidak terhitung di antara 12 suku Israel, tetapi suku Lewi juga mempunyai kemah di sekeliling kemah suci. Di bagian utara ada suku Lewi Bani Merari. Kemudian di bagian selatan ada suku Lewi Bani Kehat. Di bagian barat ada suku Lewi Bani Gerson. Dan yang terakhir di bagian timur ada kemah Musa, Harun, dan para imam. Nah, misalnya nih, Yehuda pingin tinggalnya deket sama si Asher. Jadi itu nggak bisa adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan sudah menetapkan tempat-tempatnya itu menurut aturan yang Tuhan sudah buat. Gitu. Nah, Tuhan juga masih banyak nih kasih aturan-aturan kepada orang-orang Israel. Seperti tugas, pelayanan yang mereka harus kerjakan, tanggung jawabnya apa. Nah, contohnya misalnya orang Lewi. Orang Lewi ini dikhususkan Tuhan untuk melayani Tuhan di kemah suci. Orang Yehuda ini memimpin barisan orang Israel yang dibantu oleh Sebulon dan Isakar. Gitu adik-adik. Jadi kita lihat gambar berikut ini yuk. Dari gambar ini kita bisa lihat adik-adik, kemah suci ini atau kemah Tuhan ini ada di mana? Ada di tengah, dikelilingi oleh kemah-kemah suku-suku Israel. Nah, ini ada artinya adik-adik. Artinya bahwa Tuhan itu mau hadir di tengah-tengah umatnya. Tuhan juga mau hadir di tengah-tengah keluarga adik-adik. Tuhan juga mau hadir di kehidupan adik-adik. Jadi kira-kira apa sih Kak? Apa yang terjadi jika Tuhan itu hadir di tengah-tengah adik-adik? Nah, yang terjadi itu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesembuhan, ada kekuatan, ada apa lagi Kak? Ada banyak sekali yang baik. Nah, bagaimana Kak biar kita bisa dapetin itu semua? Ya, caranya menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus meminta Tuhan agar Tuhan itu mau hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita contoh dari orang-orang Israel
yang mereka mau taat dan tunduk akan aturan-aturan yang sudah Tuhan beri. Aturan-aturan itu yaitu firman Tuhan. Jadi kalau misalnya nih, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama kita, ya berarti kita harus mengasihi teman-teman kita, tidak mukul-pukulan, kemudian kita mau berbagi dengan mereka. Seperti itu ya adik-adik. Jadi, siapa ya adik-adik yang mau menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya? Angkat tangannya. Ya. Jadi kakak juga mau nih menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kakak. Jadi, sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Gimana firman hari ini adik-adik? Luar biasa kan? Tuhan ada di tengah bangsa Israel dan juga memimpin bangsa Israel. Tuhan juga ingin bangsa Israel hidup dalam damai sejahtera. Bener banget Kak Jessica, kalau Tuhan hadir di tengah kita, pasti akan ada damai, sukacita, kesembuhan, dan banyak lagi. Iya bener banget Kak. Sekarang waktu kita hafalkan ayat hafalan. Yuk adik-adik. Ayo Kak. Sekarang saatnya ayat hafalan. Gerakannya adik-adik ikutin Kak Jessica ya. Ayat hafalan hari ini ada di 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak mendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Ulangi lagi sekali ya adik-adik. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Amin. Teman-teman, aktivitas kali ini kita akan membuat video menghafal 12 suku Israel. Menghafalnya mengikuti tips dari Kak Pauline tadi ya. Masih ingat kan firmannya? Jangan lupa videonya dikirimkan ke guru kelas masing-masing, paling lambat jam 5 sore pada hari Senin. Sekarang kita lihat video dan foto kreativitas teman-teman minggu lalu. Wah, keren ya Kak, video dan foto yang dikirim oleh teman-teman di rumah. Pastinya dong Ruth. Nah, kalau gitu sekarang kita berdoa yuk adik-adik. Kak Pauline akan pimpin dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Kami mengucap syukur ibadah hari ini Tuhan, kami boleh ikuti dengan baik. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau hadir dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam sekolah kami, dalam segala aktivitas yang kami kerjakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami mau Bapa untuk taat dan tunduk akan perintah-perintah-Mu, agar Engkau mau berkenan untuk hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan
adik-adik yang di rumah ke dalam tanganmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.